nggak usah kayak gitu bang. Tidak. Saya nggak takut bang. Saya apa lagi bang? Sama makanannya nggak takut bang. Saya sama makanan. Apa nggak usah kayak gitu? Apa nggak usah kayak gitu? Pokoknya barang jaminan aman. Barang jaminan aman begitu. Kita nggak dikasih jaminan. Tuh, abang jangan ngomong gitu lah. Kita ngomong kayak film. Nomor saya aktif terus loh. Kita udah. Bang tuh salah mungkin. 1 bulan juga kayaknya. Kan? Udah. Kita cari jangan sampai ada yang rusak, saya nggak mau tahu ya. Ada yang rusak, urusan sama saya bang. Saya jamin bang. Ya bang, kalau mau tadi aja salah bang. Kita dihargai berapa bang? 2.000. Kepala ada ya? Ada bilang beneran ada rusak. Ya, aman semua. Apapun yang terjadi, pokoknya kita tetap cari tempat yang aman. Taruh barang-barang. Kalau kita kan bukan nggak mau tahu, bukan, justru kenapa selama ini karena kita kan mau tahu, karena kalau bicara kinerja sebenarnya di mata klien kita sebenarnya terlambat ya. Cuma maksud saya kita minta dihargai aja. Katakanlah terjadi speed dana yang tidak sesuai, ya dikabari. Kita ini sudah dewasa, maksudnya yuk sepahit apapun info. Kan katakanlah mau fight, mau berantem juga jelas. Iya. Yuk gimana, gua gimana. Kalau begini kan bingung. Iya. Hey producer, welcome back to my channel STK Creator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, brother sister dimanapun berada, semoga kalian dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan dan dilancarkan rezekinya. Dan kita balik lagi di sini bersama podcast STK, dan alhamdulillah sekarang ini kita kedatangan tamu yang istimewa kalinya, istimewa yang luar biasa, yang mungkin apa ya, ngedadak gitu ya. Saya juga bingung nih kapan. Schedule ini udah lama banget loh, ya, udah dari tahun-tahun kemarin loh, baru bisa sempetnya sekarang, alhamdulillah nyempetin datang ke sini. Dan sebelumnya kita kenalin dulu siapa yang ada di sini. Oke, selamat malam Bang Asep. Selamat malam. Ini mic-nya harus kayak gini enggak? Enggak juga. Bisa juga gitu. Oke. Lebih enaknya gimana nih? Bebas. Nah, gitu. Nah, ini panggilnya gimana yang lebih enaknya nih? Kalau biasa dipanggil dulu siapa? Manggil gua siapa? Dulu sekolah. Asep. Asep boleh. Dulu ada panggil Roy. Iya. Oh iya, benar. Sekarang kalau di dunia profesi kerja, saya banyak dipanggil Juhri, nama belakang saya. Iya, Juhri gitu. Ada Kang Juhri boleh. Asep boleh. Asep nggak ada masalah, kan kita teman-teman kita taunya Asep ya. Nggak apa-apa. Pak Asep, dan beliau ini kita udah teman sejak SMP gitu ya. SMP itu udah tahun berapa sih? 2003, 2002 ya? 2002, 2003, udah lama banget. Dan mungkin baru pertama kali lagi lihat langsung real nih. Tapi sebelumnya saya itu ikutin media sosialnya itu. Yang sering saya lihat itu di Facebook. Iya.
Kalau dari perjalanan emang beliau sering aktif ya share apapun lah yang dulu-dulu sejak tahun 2011 tuh saya pernah lihat juga. Betul. 2012 sampai sekarang yang lagi apa namanya? Booming viralnya tuh kemarin-kemarin yang pembahasan ya masalah lawyer gitulah. Oke. Saya kaget loh. Loh, tiba-tiba kayak gini ya. Apa sih? Dulu kayak Menarik gimana ya? banget ya. Oke. Tapi kalau dilihat tuh seru-seru lah. Ya kalau dilihat tuh serem-serem juga gitu kalau masalah masuk kayak gitu. Nah, untuk sekarang ini mungkin buat motivasi buat brother sister Ya. juga. Apa sih aktivitas Pak Asep ini atau Ya. Pak Asep ini nanti kita ngobrol-ngobrol banyak sambil ngopi gitu ya. Pak Asep gimana sehat? Sehat. Saya dan- seruput dulu nih. Oke, siap. Grogi. Dan kebetulan di sini juga datang bersama keluarga ya. Kok anak jadi kok nih? Anak sudah ada yang jaga. Oke, sip, Istri sip. tercinta ada di depan kita. Istri saya ya. Oke, sebelumnya kenalin dulu. Oke, Buat ini ya. boleh. Nama saya Asep Juhri ya. Saya tinggal di gak jauh dari studio SCK ya. Profesi saya kebetulan untuk profesi saya sebagai lawyer. Ya, paling saya udah 1 tahun yang lalu komunikasi sama Kang Nata. Iya, Cuma kebetulan hari ini saya yang bisa, saya ngubungi beliau. Bener. Jam 7 tadi ya. Kang, saya ready kita podcast. Bener Wah, banget tuh. gitu. Istimewa banget nih. Dan waktu saya cuma setengah jam saya bilang. Iya. Ada wasit nih. Ya, suatu kehormatan juga Ya. di kedatangan ini. Mungkin boleh dong tanya-tanya yang lebih mendalam gitu. Ya. Nah, Kalau saya bisa sharing lebih ke ini ya. Ini kita kan waktunya singkat ya. Iya, Saya iya, lebih iya. ke ketertarikan terkait apa sih menariknya jadi lawyer. Kalau Nah, di iya, postingan saya mungkin nanti bisa di-share. Ada saya ketemu banyak orang. Benar-benar. Kayak saya sendiri, saya berenam ketemu 40 orang. Benar itu. Rame-rame, pengosongan dan sebagainya kan gitu. Iya, Itu iya. hanya sedikit bagian dari profesi yang saya jalani kan begitu. Karena itu yang menarik untuk di-share gitu kan. Iya. Maksud saya dunia lawyer ini bukan cuma masalah sebenarnya kan gitu. Jadi kalau teman-teman lagi nonton nih, dunia lawyer ini bukan cuma masalah, tapi dunia lawyer ini lebih ke problem solver. Lawyer ini, pengacara ini hadir ya, kayak saya nih membawa diri. Saya sebelumnya kan bisnisnya itu cleaning service. Saya punya salon kamar mandi ya, mungkin Nata tahu. Oh iya. Saya punya benar, salon benar. kamar mandi, jadi saya creative trainer dulu, jasa. Setelah itu saya upgrade karena saya kuliah hukum. Saya sekolah lawyer pengacara. Saya hanya perpindahan aja dari bisnis jasa cleaning menjadi jasa hukum. Kan Oke, begitu. luar biasa Kan begitu. gitu. Nah, kenapa saya enjoy di bisnis lawyer? Yang pertama, karena dunia lawyer ini saya bikin, lawyer ini datang bukan cuma kalau ada masalah. Lawyer ini hadir dari mulai create bisnis, kalau di dunia bisnis ya, dari mulai ide bisnis, pendirian perusahaan, masuknya investor, Iya. perjalanan bisnis perusahaan, sampai bangkrut tuh pakai lawyer. Bisa penamping juga gitu ya. Betul. Dari Jadi lawyer itu jangan, jadi teman-teman yang masih kuliah ataupun masih SMA, Iya, yang masih bingung jadi lawyer tuh gimana, misalkan gini. Oke, saya punya kantor di Jakarta. Mungkin mikirnya kalau di Jakarta rame karena kota. Iya, Ya, betul. padahal kan yang namanya market itu bisa dibentuk kan gitu. Nah, karena saya yakin Majalengka ini kan sudah bagus ya. Demografinya, bisnisnya sudah Iya, sudah bagus. Pabrik juga sudah banyak, UMKM udah banyak, korporat udah banyak. Maksudnya jangan takut untuk jadi lawyer. Buat teman-teman silahkan kuliah jadi lawyer. Iya. Ibaratnya lawyer ini pangsa pasarnya luas. Iya, Dari mulai ada ide bisnis itu muncul, orang mau bikin perusahaan, orang ada investor masuk, operasional bisnis pun perlu legal, perlu lawyer. Iya, Saya kira benar. gitu. Sampai bangkrut pun perlu lawyer kan gitu. Bener juga. Jangan sampai bangkrut kan gitu. Cuma duit kita di situ kan gitu. Iya, jadi yang saya tahu tuh lawyer itu ya seorang pengacara yang mungkin kalau ada permasalahan beliau ada siapapun itu. Ya.
Nah, yang taunya gitu, ternyata kan banyak nih. Ini juga ilmu juga buat saya nih, seperti Ya. apa di dalamnya tuh. Tapi kesibukan setiap hari tuh kalau dilihat di media sosial tuh, hampir tiap minggu mungkin ada aktivitas seperti itu. Apakah ada kunjungan ke klien atau gimana seringnya? Kalau lawyer itu ada bisnis, ada dua jenis kalau di kantor kami ya. Iya. Ada yang jasa retainer. Retainer itu kontrak Apa sih? sama kita. Oh, iya, Jadi iya. ada kasus nggak ada kasus dia bayar, ada yang per tahun, Oh, ada gitu. yang per bulan. Mm-mm. Nanti kita ada kontrak kunjungan, misalkan khusus perusahaan ini dia bayar berapa ratus juta per tahun atau berapa puluh juta per tahun. Nanti saya per minggu ini berapa kali kunjungan. Oh, gitu. Ada kasus nggak ada kasus ditransfer. Nah, Iya. gitu. Ada yang kayak gitu. Benar. Nah, ada yang kalau ada perlu sidang ya kita sidang kan gitu. Saya sih hobinya nggak perlu sidang ya. Kita perlu kasih konsultasi. Gimana caranya lawyer itu sebenarnya suksesnya itu jangan sampai Masuk permasalahan itu sidang. masuk ke kepolisian atau ke persidangan. Oh, Itu prestasi suatu iya. prestasinya lawyer ya begitu. Mm. Bukannya sebelumnya itu masuk ke ranah polisi dulu? Awal tuh masuk. Tergantung perdata apa pidana. Oh, gitu Nah, ya. gitu. Kalau Kasusnya. kalau pidana di polisi pun ada mediasi. Sejauh ini udah masuk ke sidang banyak tuh. Saya jarang sidang. Berarti Saya luar jarang biasa. sidang. Ini hampir sukses berarti. Enggak juga. Iya, salah satunya pengacara juga itu apa ya? Jalur tengahnya dulu ya. Karena Pemberesannya. betul, karena kebetulan saya ini mediator bersertifikat di Mahkamah Agung. Jadi saya kedepankan betul gimana caranya sebelum ya kedua belah pihak ini berantem di meja hijau atau di kepolisian, kita cari solusi dulu kan gitu. Karena kan bisa jadi ternyata semua permasalahan nggak harus selesai di polisi kan begitu, nggak harus selesai di sidang. Capek juga kita. Benar. Dan kalau lebih cepat kan fee-nya lebih cepat juga kan. Iya. Gitu kan. Oke, menarik banget nih. Tapi boleh dong ceritain salah Ya. satunya nih. Ya mungkin nanti ada apa beritanya di sini mungkin yang pertama saya lihat tuh di Jakarta apa di mana tuh ya? Apa? Yang rame itu tuh. Rame-rame ngobrol ngomong apa ya? Sampai Itu biasanya pengosongan aset. pengosongan aset itu. Ya. Nah, itu yang pembahasan yang itu tuh ya. Pengen dari dulu tuh pengen nge-WA atau apa ya? DM atau gimana? Ini kasus apa sih sebenarnya kok rame banget gitu. Ya, jadi biasanya gini, biasanya kan Kang Nata kan mungkin di dunia finance juga ya. Iya, Nah, benar. itu kan biasanya ada KPR ataupun dia ada satu aset yang diagunkan, kemudian dia gagal bayar, otomatis harus dilelang atau Ada dan sebagainya sidang juga lah kan, ya. Nah, pulang tuh. itu biasanya kan aset itu dilelang dan biasanya ada pembelinya kan. Nah, itu Iya. biasanya pemilik sebelumnya nggak mau mengosongkan asetnya. Oh. Nah, itu kita sebagai lawyer biasanya kalau dulu rata-rata pembeli lelang itu tidak ada yang tidak pakai lawyer, biasanya pakai preman katakanlah ya. Iya, banyak. Ya. Makanya katakanlah teman-teman nih sahabat saya juga, teman-teman Ambon Iya. ya, teman-teman NTT, teman-teman Flores ya, teman-teman juga dilibatkan. Nah, sehingga di lapangan itu berantem. Nah, sekarang saya punya formulasi itu harus ada lawyer. Biar apa? Untuk mampu mengedukasi si pemilik rumah, si penghuni sebelumnya bahwa haknya ini sudah beralih. Oh, Nah, gitu. gitu kan. Tapi terkadang kan gesekan selalu ada di lapangan. Iya, Itu sudah benar, resiko, Bro. Nah, Udah biasa kita 6 lawan 40 udah biasa. Dan itu kalau lu tanya takut nggak? Ya takut lah. Iya, ini Takut kita. ya benar sih. Hampir-hampir milik dunia politik gitu ya. Resikonya itu. Ya, intinya bedanya kalau mau jadi kita mau dilihat ya bedanya kita sama yang lain. Kalau saya ya, mungkin saya dulu gimana caranya biar saya bisa dilihat orang mau pakai jasa kita. Ternyata apa bedanya saya sama lawyer lain apa? Nyali. Biar badan kecil kita harus punya nyali. Iya, itu sepertinya Kan begitu. bentuk marketing itu kan dari Ya. media sosial itu. Nah, cara marketing itu mungkin dari share-share media yang seperti itu biar masyarakat juga tahu kan. Ya, Nah, terus ada ketakutan tersendiri nggak? Ya dunia gitu kan lah, serem-serem gitu kan. Ada ketakutan tersendiri dari keluarga Takut nih, ada, dari ada. keluarga gitu kan. Keluarga di sana mungkin semua kan. Nah, itu. Nah, itu ada gimana nih kira-kira? Kalau keluarga sudah Iya. jelas di awal ya
Pastilah awal banyak ya, ancaman, di awal banyak ya. yang lain-lain gitu seperti Pasti itu. takut. Mhm. Ya. Tapi kan lama kelamaan memang ya udah terbiasa. Bahkan istri tahu kalau handphone nggak aktif, Iya, iya. kalau nggak di polsek di Polres saya gitu aja udah. Oh, iya. Nambah serem nih kayaknya bahasanya. Kalau nggak di polsek di Polres lah gitu. Kalau nggak di Mabes Iya, benar. Polri. Tapi intinya gini bro. Semua harus dipersiapkan. Mental harus siap. Saya juga termasuk suami yang gagal memanage komitmen itu terkait profesi. Maksudnya gini, di awal ya kita sama istri, sama keluarga juga lu ngapain kayak gini. Awalnya dulu Iya tuh. jelas, resiko. Mhm. Apalagi ada anak istri di rumah kan gitu. Cuma ya lambat makin kesini saya makin bisa menjaga itu, mengatur itu, dan ya kalau ditanya istri sampai sekarang terbiasa ya nggak mungkin terbiasa lah bro. Iya, Cuma iya. ini resiko saya Bener. kan begitu. Bisa kebayang sama saya juga lah. Ya, kan makanya dari situ Heeh. kan gitu. Nggak, nanti itu aktifnya emang di Jakarta aja atau misalkan ada permasalahan di sini nih, barangkali di sini ada banyak permasalahan, bisa sama apa gimana? Kalau lawyer itu beda sama notaris. Oh gitu. Kalau Ada aturan juga? notaris PPAT maksud. Kalau pernah lihat ada notaris PPAT. Iya, Kalau iya, tahu. penjabat pembuat akta tanah itu ada wilayahnya. Kalau lawyer itu se-Indonesia. Jadi Oh, berarti dimanapun iya, kita ada klien kita bisa bantu Oh, kan gitu. bener. Oke, mungkin itu ya sekilas buat Ya. lawyernya nih. Nah, kalau misalkan yang pembicaraan yang lain masih banyak nih, apalagi di keluarga juga sering-sering main media sosial juga kan ya. Ada YouTube juga. Ya kemarin baru launching. Iya. anak Keren tuh. kebetulan saya dulu hobi nyanyi. Oh iya, Nah, bener ya. ternyata anak saya doyan nyanyi juga ya. Kemarin saya ajak rekaman kan. Iya, buah gak jauh jatuh dari pohonnya juga sih. Nah, gitu. Sejak dulu tuh dari sejak SMP pemain band gitu ya. Ya. Ya pemain band sampai sekarang ini kalau lihat masih main-main game juga. Ya. Mungkin bisa buat sampingan kejenuhan gitu ya. Main-main game. Itu di rumah apa di masih? Kebetulan studionya klien. Oh, Ya. di Jakarta. Di Jakarta. Oh. Klien ada studio, Mm-mm. klien kita juga. Ya udah, saya bilang saya coba rekaman deh anak saya. Nah, untuk aktivitas nih, kebanyakan di sana kan mungkin ya sering ke sini nggak? Ada apakah jadwal sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau seminggu sekali? Sebelum punya anak, saya sering pulang. Sebelum punya anak. Sebelum punya anak sering pulang. Hmm. Setelah punya anak, apalagi anak sekolah, Iya. nah itu udah kita menyesuaikan. Jadi yang tadinya pulang bisa sebulan 2 kali atau seenaknya gitu loh. Kita kan lawyer nggak ada ikatan kerja. Iya. Sekarang ternyata ada ikatan dinas. Iya, Khusus ada gitu ya. ikatan dinas sama anak. Mm-mm. Gitu kan. Kadang kitanya bisa, anaknya ada acara ini, acara itu. Iya. Gitu. Jadi untuk Itu anak ada berapa sekarang? anak saya 3. Wih, sudah 3. Alhamdulillah, ya kan. Anak Banyak 3. anak, banyak rezeki nih. Alhamdulillah. THR banyak kemarin. Iya. Kita tebar THR yang ngasih ke anak banyak juga. Iya, benar. Itu SD, SMP, SMA itu? Masih SD ya. Masih SD ya? Yang kecil masih umur 2 tahun lah. Ya, yang Lagi- penting lagi seru-serunya. semangat aja itu kalau lihat anak tuh. Usaha kita secapek apapun kerja kita kalau lihat anak luar Iya. biasa. Di itu luar kekuatan. profesi lawyer mungkin kalau dilihat di media sosial kan udah segagah itu kan saya. Yo, Wah, iya, bro. udah branding saya tuh terlalu bagus. Iya. Itu kelemahan saya. Jadi kalau kayaknya udah sukses banget. Jadi kalau mau minjem duit bingung. Mau minjem duit kemana kayaknya udah bingung. Jadi mau nyerempet sana. Ya. Jadi di luar yang sering saya share di media sosial, tetap saya ini seorang suami, seorang bapak, dan seorang anak dari bapak saya. Jadi di luar itu semua ya saya sendiri masih struggling dan berjuang untuk gimana caranya bisa menjadi ayah yang baik, jadi orang tua yang baik, dan jadi suami yang baik, jadi teman yang baik kan gitu. Tetap saya masih belajar gitu. Makanya kalau yang saya share di media sosial pasti yang enak-enak dong. Nggak mungkin saya toksik
nge-share yang nggak bagus-bagus. Iya. Berantem sama istri saya share kan nggak mungkin kan gitu. Jadi saya nggak sesempurna itu, bro. Tagihan macet juga sering gitu bro. Kalau sering lihat sih romantis terus nih kamu. Iya, yang bagus-bagus nggak apa-apa. Jalan terus. Tapi kalau yang masalah itu saya bisa pastikan memang saya sama istri tahu betul gimana caranya membina dan memupuk cinta. Waduh, ini nih yang patut ditiru nih. Udah habis waktunya. Oh, nggak usah dibahas. Udah. Nah, taruh. Tadi jam berapa nih katanya? Kayaknya waktunya udah mau habis. Yang itulah. Nanti kita Bingung lanjut, nih. bro. Oke, satu lagi nih. Apa yang mau dibahas lagi nih? Dulu kan pernah jadi duta apa ya itu ya? Yang di wawancara di TV itu apa sih? Ngobrolin bahasa itu. Gini aja deh, saya jelasin ya. Heeh. Saya itu saya yakinkan saya ini matang itu. Mhm. Matang terkait apa? Terkait saya punya sikap. Nah, makanya saya sering berantem sama keluarga sama istri itu, saya orangnya berani ambil resiko. Itu saya dari SD sendiri saya memang sudah berani berkompetisi. Dari SD saya sering lomba nyanyi kan gitu. Iya. SMP saya jadi organisatoris kan gitu. Sampai SMA saya juga organisatoris. Bahkan saya merangkap jabatan kan begitu. Walaupun akhirnya organisasi itu nggak bagus juga, cuma saya terlalu berani. Kuliah saya sempat mewakili kampus untuk di ASEAN kan begitu, tentang ASEAN kan dulu. Nah, kalau kemarin ditanya terkait duta, nah saya mungkin kayak terkait parenting. Parenting. Nah, terkait bapak rangkul atau ayah, terkait belajar jadi ayah. Nah, itu saya juga sama istri kebetulan belajar itu. Kita ini orang tua yang merasa gagal jadi orang tua, tidak bisa jadi orang tua yang baik, sehingga saya belajar sama istri tuh. Gimana caranya belajar jadi ayah, belajar jadi bapak, belajar jadi anak, belajar jadi mantu. Akhirnya kecemplung. Yang nyemplungin istri, bro, bukan saya. Gitu ya. Istri yang ngomel karena saya ini nggak beres. Waktunya nggak ada, kadang waktunya ada tapi jiwanya nggak ada di sini. Iya. Main handphone mulu. Nah, disitulah akhirnya istri saya ikut parenting. Kok istri saya jadi enak pembawaannya. Kamu ngapain? Ternyata istri saya ikut kegiatan itu, akhirnya saya ikut juga. Oh, gitu. Jadi ada komunitas namanya rangkul.id ya, Bapak Rangkul. Itu terkait bapak-bapak muda atau bapak-bapak tua yang ngumpul fokus ngebahas cara jadi orang tua yang baik. Oke. Itu menarik banget nih. Kita bahas nanti, bro. Iya, masih banyak nih. Sebenarnya masih banyak yang mau dipertanyakan gitulah. Masih ini juga temukan juga lah. Ya, reunian alumni betul. Juga sebelumnya dalam acara ini juga kan silaturahmi. Kadang-kadang kan orang yang banyak orang disuruh ketemu juga kan susah banget. Mau alasan apapun, mungkin dalam hal ini buat bagi teman-teman yang lainnya juga kita share buat teman-teman yang mungkin mau datang, kita kontek-kontekan aja lah di sini. Betul. Jadi, apalagi kalau misalkan punya bisnis, boleh kita promosiin di sini, kita boleh begitu. Ya. Ada media sosial mungkin dari IG, media sosial, Instagram ada @juhrilawyer. Instagram @juhrilawyer. Facebook juga ada ya. Facebook ada. Nanti juga nyambung ke Facebook. Nah, barangkali ada yang mau dipertanyakan masalah lawyer atau ilmu-ilmu ke jalur hukumnya, bisa langsung pertanyaan. Dan mungkin di sini juga apalagi ini, bro, saya cut nih khusus untuk alumni atau adik-adik yang sekolah di SMA Raja Galuh, yang mau tanya-tanya terkait dunia lawyer atau mau kuliah di Fakultas Hukum mana yang kira-kira cocok, boleh konsultasi maksud saya gitu. sama saya gitu. Boleh. Oke, benar. DM aja di Instagram ya. Itu juga ada kan advokat gitu kan? Ada forum advokatnya kan? Ada. Saya di Pradi. Ya. Perhimpunan Advokat Indonesia, dan insya Allah bentar lagi saya jadi pengurus juga di AAI, Asosiasi Advokat Indonesia Jakarta Selatan ya. Sukses terus lah buat Pak Asep ini. Sama-sama. Dan mungkin makasih banget nih atas waktunya. Ini udah banyak banget nih waktunya. Cuma ini saya sorry ini ngedadak nih bajunya juga nih ya. Gak apa-apa, bro. Sambil santai. Kita namanya ngopi nih, ngopi nyantai, ngobrol ngalir gitu. Sebelum ditutup ngopi dulu.
Kopi dulu. Tos dulu, tos Oke, dulu. sip. Minum dulu. Oke, gimana? Ya mungkin ada motivasi lain, motivasi lain. Ada saran yang lebih penting mungkin apa sih buat masuk ke lawyer itu gimana? Terakhir. Kalau untuk jujur kalau untuk saya sebagai lawyer sekarang jadi lawyer terus kasih motivasi, kasih saran untuk jadi lawyer sukses, saya merasa belum bisa. Ya, siapapun ya. Karena saya juga masih belajar dalam segi apapun. Dari segi keilmuan, dari segi marketing, dari segi monetize saya mau kaya raya dari lawyer, saya masih belajar. Cuma apa yang saya rasakan selama ini perbedaan apa yang harus kalian punya gitu kan ya di dunia lawyer, nyali. Jadi kalau lu punya nyali, lu punya mental bagus, mentalnya harus mental ksatria. Ya, punya nyali, punya mental ksatria, jadi lawyer yang baik, insya Allah pasti akan kebuka jalannya. Oke. Saya kira gitu aja lah. Oke, sip, makasih banget. Dan mungkin itu aja cerita hari ini. Oke. Semoga Pak Asep ini kedepannya sukses dan keluarga juga sehat. Amin. Dan Sukses juga untuk Kang Nathan. Oke, Agustina. makasih banget. Podcastnya melejit, Amin. ngasih ya Allah. manfaat untuk Oke. banyak ya. Oke, siap. Bentar lagi setelah podcast saya banyak endorse. Iya. Wah. Mantap banget. Amin. Pede banget. Makasih motivasi dan Oke. mungkin itu aja lah Oke. yang kita bahasannya. Makasih banget. Yuk. Dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.